Halo, nama saya Klesya dengan NIM 20716500037, Prodi Ilmu Komunikasi, mata kuliah pengantar Ilmu Hukum kelas A. Di sini saya akan membacakan buku Pengantar Ilmu Hukum oleh R. Sweroso. Ya, jadi yang pertama itu ada pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Yang A, pengantar, pengertian dari segi pengantar. P, pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Yang B, pengertian dari segi ilmu hukum itu ada yang pertama ada cross. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang B, ada ilmu hukum dalam perpustakaan. Hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jus atau juris yang artinya hukum atau hak. Prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Yang C, cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Yang pertama, J. Van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiolog hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Yang kedua, W. L. G. Lemaitre berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas yang pertama ilmu hukum positif, yang kedua sosiolog hukum, yang ketiga perbandingan hukum, yang keempat sejarah hukum. Yang nomor 3 ada J. B. H. Belfort membagi ilmu hukum atas yang pertama dogmatik hukum, yang kedua sejarah hukum, yang ketiga perbandingan hukum, yang keempat politik hukum, yang kelima ajaran hukum umum. Pendapat para pakar hukum. Yang pertama itu ada Dr. Soetjono Dirjosisworo menyatakan bahwa PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar atau introduction atau inleading untuk ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua ada Prof. Dr. Achmad Sanusi mengetengahkan sebagai berikut. Yang pertama, PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar. Karena sebagai mata pelajaran dasar itulah maka PIH bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik sehingga jarang sekali diperlukan di dalam praktik. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. Inleiding tot the Rechtswetenscape ini adalah sebagai pengganti dari istilah Encyclopädie der Rechtswetenscape, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Yang sebenarnya istilah inleiding itu sendiri merupakan terjemahan dari Einführung in die Rechtswissenschaft. Di Indonesia sendiri inleiding telah dikenal sejak tahun 1927 dengan didirikannya Rechtshochschule atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta, di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri tanggal 3 Maret 1946, tetapi sebenarnya jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1942, istilah pengantar ilmu hukum
Sudah dipelajari berbagai terjemahan dari inlanding dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIH. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Memperkenalkan ilmu hukum yaitu yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan saksama, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Yang B, bukti-bukti. Yang 5, mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan pembukaan dan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Yang B, bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. Yang pertama, dari segi sejarahnya PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Di Jerman, PIH diajarkan sebagai Einführung in die Rechtswissenschaft. Itu ada undang-undang perguruan tinggi di negara Belanda pada tahun 1920. Memasukkan pengantar ilmu hukum di perguruan tinggi hukum dengan istilah inlanding sebagai pengganti dari Encyclopädie der Rechtswissenschaft. Yang ketiga, pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri yang kedua, di Indonesia, Inlanding tot de Rechtswissenschaft dijadikan kurikulum oleh Rechtshochschule atau Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Batavia, Jakarta pada tahun 1924. Yang ketiga, pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum yang merupakan terjemahan dari inlanding dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di semua perguruan tinggi. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Yang pertama, ditinjau dari segi ilmu sosial. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupannya serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dikerjakan. Yang B, ditinjau dari segi disiplin hukum. Itu yang pertama, ada filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Yang kedua, politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Masyarakat yang teratur selalu memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan politik hukum itulah pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Sebagai sarana pengenalan, maka PIH menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan untuk kemudian apabila telah dikuasainya dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang hukum.
Yang kedua, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Yang ketiga, dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu saling isi mengisi, dan maka akan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap, seperti yang pernah ditulis oleh V.D. Fluke. Tetapi hubungan baik antara kedua cara pendekatan itu menjadi persoalan yang vicious atau lingkaran setan yang menimbulkan pertanyaan dari mana kita harus memulai mempelajari pengantar ilmu hukum. Yang keempat, dari segi lain, belajar tentang PIH berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik, dan tidak seperti cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum pidana, hukum perdata, dan lain sebagainya, sehingga bagi dan sebagainya. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Yang pertama ada Prof. Dr. Achmad Sanusi SH dalam bukunya PIH dan PTNI memberi penjelasan. Yang pertama, harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Yang kedua, memahami syarat-syarat pedagosis. Yang C, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Yang D, mampu dan berani mempopulerasikan acara kuliahnya. Yang E, memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Yang kedua, Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, pemberian pelajaran PIH itu jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Yang B, untuk memperluas pandangan mahasiswa seyogianya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum seperti politik hukum dan filsafat hukum. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Yang pertama, PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. Yang kedua, sebagai suatu mata pelajaran PIH memberikan dan menamakan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum, sehingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mendalami ilmu hukum. Yang ketiga, PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Yang keempat, karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Itu kan ada ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Yang pertama, hukum sebagai objek ilmu hukum. Yang kedua, ilmu hukum sebagai norma hukum. Yang C, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang D, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Pengertian tentang hukum. Yang pertama, sebenarnya para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan dalam adalah bermacam-macam, berbeda suatu sama lain, dan tidak lengkap. Apabila ucapan tersebut dikaji memang terkandung kebenaran, karena yang pertama, sampai sekarang para sarjana belum ada yang memberikan definisi yang sama. Yang B, dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda seperti segi sejarah, sosial, ekonomi, filsafat, dan sebagainya sesuai latar belakang dari sarjana itu sendiri. Yang C, hukum adalah
gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh zamannya. Yang D, hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan masyarakat sehingga hukum selalu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Yang A, arti hukum dari segi etimologi. Yang pertama, hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil dari ahli dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Yang kedua, rege. Rege berasal dari regitum, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntunan atau pemerintahan. Yang ketiga, ius. Kata ius berasal dari Latin, bahasa Latin, berarti hukum berasal dari bahasa Latin. Iubere artinya mengantar atau memerintah. Lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata lecere. Lecere artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang yang diberi perintah. Yang B, definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama itu ada Prof. Dr. P. Borts. Ini didefinisikan. Dari definisi tersebut itu yang pertama adalah hukum ialah merupakan peraturan atau norma, yaitu petunjuk atau pedoman yang hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Yang kedua, norma hukum diadakan guna ditunjukkan dengan demikian pengertian hukum adalah pengertian sosial. Yang ketiga, pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan, artinya bahwa hukum mempunyai saksi berupa ancaman dengan hukum terhadap si pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita. Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai yang lebih dalam lagi, yaitu keadilan di dalam masyarakat mendapatkan bagian yang sama. Yang kedua, Prof. Dr. Van Kan. Itu yang pertama, keseluruhan peraturan hidup, berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja, melainkan terdiri dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem. Kita lanjut lagi ke hukum dalam berbagai arti. Itu ada 10. Yang pertama, hukum dalam arti keputusan penguasa, petugas, sikap tindak, gejala sosial, kebudayaan, kaidah, tata hukum, jalinan nilai, disiplin, ilmu hukum. Yang pertama, keputusan penguasa. Itu sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah. Yang hukum dalam arti petugas ini dianggap hukum adalah para petugas penegak hukum. Yang ketiga, hukum dalam arti sikap tindak. Itu tersebut di muka terdapat sikap tindak yang ajak dan teratur, yang diartikan sebagai hukum, tidak seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat, maka bekerjanya sikap tindak ini tidak terasa. Arti gejala sosial. Filosof Yunani Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politician, ialah manusia makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pengalamannya di antara manusia yang lain. Hukum dalam arti kaidah. Sebagai kaidah atau norma atau hukum, itu dapat dirumuskan ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.
Hukum dalam arti disiplin itu yang pertama, ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menelaah hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua, politik hukum ialah ilmu hukum yang mempelajari hukum untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari dan merenungkan hakikat akan di dalam ilmu ini dikemukakan dasar-dasar kekuatan yang mengikat daripada hukum. Yang ketujuh, hukum dalam arti ilmu hukum itu hukum dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma Wissenschaft atau Solen Wissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Yang 8, hukum dalam arti tata hukum. Hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Hukum terdapat di mana saja? Hukum terdapat di mana-mana. Yang pertama, hukum terdapat di seluruh dunia. Asal ada masyarakat manusia, hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Yang kedua, Apeldoorn pernah menulis Reich is over the Gale well over war in Samenleving van Mensen is, artinya hukum terdapat di seluruh dunia di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat manusia. Kita lanjut, peran dan fungsi hukum. Peranan hukum dalam masyarakat. Yang pertama, hasil peneliti sosiolog atau antropolog membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimana primitifnya juga terdapat hukum. Selama ada masyarakat dasar maupun kecil selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja atau di seluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat. Yang keempat, kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu berperan sekali di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon-politician, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan. Yang kita lanjut lagi ke tujuan hukum. Sebelum ke tujuan hukum, ada fungsi hukumnya dulu. Yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang C, sebagai sarana penggerak pembangunan. Yang D, sebagai fungsi kritis. Tujuan hukum itu mengingat banyak berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu adalah sulit, ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, dan kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Yang B, pendapat berbagai ahli. Mengenai pendapat dari berbagai ahli dan sarjana hukum dapat diketengahkan sebagai yang pertama, Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Alegme atau
Peraturan-peraturan umum. Yang pertama, allgemeine Recht yang dapat dipandang kurang adil. Allgemeine Recht yang harus ditafsirkan hakim. Tentang keadilan. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles yang pertama, keadilan distributif atau justia distributiva, dan yang kedua, keadilan kumulatif atau justia kumulatif. Yang pertama, keadilan distributif atau justia distributiva. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang yang didasarkan atau jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Yang kedua, yang keadilan kumulatif, itu suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Hukum ditaati orang. Menurut Utrecht, pengantar dalam hukum Indonesia itu yang pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Yang B, karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Yang C, karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah suatu menjadi hukuman atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar. Yang D, karena adanya paksaan atau saksi sosial. Yang kedua, hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Yang pertama, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat. Yang B, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang C, di samping unsur-unsur Verlof, Belofte, dan disposisi, paksaan-paksaan tersebut di dalam hukum berupa saksi hukuman. Yang pertama, seorang tidak akan membunuh karena dalam kitab undang-undang hukum pidana Kuhpit, siapa yang membunuh diancam dengan hukuman mati atau penjara. Yang ke B, sepasang muda-mudi tidak akan dapat bersama tanpa nikah secara resmi karena saksi Tuhan dan masyarakat sekelilingnya akan mencela dan akan menghukum secara psikologis dan kurungan siksa atau pengucilan oleh masyarakat. Yang C, seorang nasabah atau penerima kredit akan membayar pinjaman pokok dan bunga pada waktunya karena bank dapat menguasai dan menyita jaminan serta menuntut ganti rugi. Yang tiga, beberapa teori dalam aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Yang pertama, mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan tertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Lanjut ke aliran-aliran atau praktik hukum. Aliran legisme setelah adanya kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa Kode Sivil Prancis sudah sempurna, lengkap, serta dapat menampung seluruh masalah hukum, maka timbullah aliran legisme
aliran ini berpendapat, yang pertama, bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Yang kedua, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Di sini, dalam aliran legisme, hakim hanya merupakan subsum die authorhomat atau pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja, karena aliran tersebut dianggap suatu usaha yang baik sekali dengan menghasilkan kesatuan dan kepastian hukum. Maka banyak negeri yang mengikuti jejak Perancis, antara lain negeri Belanda, Belgia, Jerman, Swiss. Yang B, aliran Freirechtsstaat. Itu aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme. Lahirnya Freirechtsstaat itu 1840 justru karena melihat kekurangannya aliran legisme yang ternyata tak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum. Yang pertama, hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Yang kedua, ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial. Yang ketiga, undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. Yang keempat, undang-undang tidak dapat sempurna, kadang-kadang dipergunakan istilah-istilah yang kabur, dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara memberi penafsiran. Yang kelima, undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya. Terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Yang pertama, yang A, pembentukan hukum di Inggris. Sebagai contoh, dapat dipergunakan pembentukan hukum di Inggris yang sampai sekarang masih berpegang hukum kebiasaan. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yang terkenal William de Okur, yang kemudian dilanjutkan oleh pengganti-penggantinya. Yang B, pembentukan hukum di Indonesia. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Yang C, pandangan legisme. Di samping apa yang terurai di atas, dalam pembentukan hukum terdapat beberapa pandangan, ialah dari pandangan legisme, pandangan Freirechtsstaat, dan pandangan Rechtsstifting. Yang pertama, pandangan legisme berkembang dan berpengaruh sampai pertengahan abad ke-19. Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan. Pandangan legisme menyatakan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang kedua, pandangan Freirechtsstaat. Pandangan Freirechtsstaat ini peradilan abad 19 atau 20. Menurut pandangan Freirechtsstaat, hukum hanya terbentuk oleh peradilan, undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya hanya merupakan sarana-sarana pembantu bagi hukum dalam menemukan hukum pada kasus-kasus konkret. Macam-macam cara penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan
yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Yang pertama, cara penafsiran. Yang A, pengertian. Dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Yang B, dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, restriktif, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang. Pasal 1756 KUH Perdata, pengertiannya hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Yang B, metode penafsiran. Ada macam-macam metode penafsiran. Yang pertama, tata bahasa dan arti kata-kata istilah. Sejarah, yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan penafsiran sejarah perbuatan undang-undang. Sistem dari peraturan atau undang-undang berdasarkan yang bersangkutan. Yang D, keadaan masyarakat. Yang E, otentik. Yang F, perbandingan. Yang kedua, cara penerapan metode penafsiran. Pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Yang C, penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran seperti telah terurai di atas, maka dikenal bermacam-macam metode penafsiran. Ialah yang pertama penafsiran gramatikal atau tata bahasa. Yang B, penafsiran historis. Yang C, penafsiran sistematis. Yang D, penafsiran sosiologis. Yang E, penafsiran otentik. Yang F, penafsiran perbandingan. Yang pertama, penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal atau Talmuding adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Kata-kata dan bahasa merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Yang B, penafsiran historis atau sejarah. Penafsiran cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Tiap ketentuan perundang-undangan tentu mempunyai sejarah, dan dari segi perundang-undangan ini hakim mengetahui maksud dan pembuatnya. Yang pertama, penafsiran historis ini ada dua macam. Yang pertama, Fokema Andre membagi penafsiran ini dalam dua bentuk. Yang pertama, penafsiran asal-usul, ialah asal-usul sampai timbul undang-undang yang baru. Yang kedua, penafsiran menurut sejarah pembuatan suatu undang-undang. Yang kedua, Van Bemmelen membedakan pengertian ini dengan dua macam istilah. Yang pertama, historis interpretasi untuk penafsiran asal-usul. Yang kedua, penafsiran legislatif untuk historis interpretasi. Yang lazim penafsiran historis dibagi dalam yang pertama, penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang. Yang kedua, penafsiran menurut sejarah hukum. Yang pertama, penafsiran historis ini juga dinamakan penafsiran sempit dan hanya menyelidiki apakah maksud pembuat undang-undang dalam menetapkan peraturan undang-undangan itu, atau siapa yang membuat rancangan untuk undang-undang. Kita lanjut lagi ke penafsiran otentik. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi ialah penafsiran secara resmi. Penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh siapapun yang pihak manapun. Penafsiran ini sifatnya subjektif. Penafsiran perbandingan. Penafsiran perbandingan ialah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dan hukum asing dan hukum kolonial.
pengisian kekosongan hukum. Yang pertama, pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek. Yang pertama, pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja. Yang kedua, pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang ini. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Dalam hal ini, kita memakai undang-undang secara analogi, maksudnya memperluas berlakunya pengertian hukum dan perundang-undangan. Kita lanjut ke sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Yang B, pendapat berbagai pakar hukum. Yang pertama, Algra membagi sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang kedua, Van Apeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Mr. Oktarit Sadiono, penerbit Norkomala, tahun 1954, halaman 72. Itu yang pertama, ada sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukum dalam sejarah atau dari segi historis. Yang pertama, sumber hukum merupakan tempat dapat diketemukan atau kenalnya secara hukum historis, dokumen-dokumen kuno, lontar, dan sebagainya. Yang B, sumber hukum yang merupakan tempat pembentukan undang-undang mengambil bahannya. Yang kedua, sumber hukum dalam arti sosiologis. Menurut pakar, faktor-faktor menentukan isi hukum positif seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber hukum dalam arti filosofis yang dibagi lebih lanjut menjadi dua. Yang pertama, sumber isi hukum. Di sini dinyatakan isi hukum itu asalnya dari mana. Ada 3 pandangan. Yang pertama itu pandangan teoritis. Menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari Tuhan. Yang kedua, pandangan hukum kodrat. Menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari akal manusia. Yang ketiga, pandangan mazhab historis. Menurut pandangan ini isi hukum berasal dari kesabaran hukum. Yang B, sumber kekuatan mengikat dari hukum. Mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat? Mengapa kita tunduk pada hukum? Kekuatan mengikat daripada kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa. Terbentuknya undang-undang. Cara membentuk undang-undang. Suatu undang-undang itu baru apabila telah dibentuk oleh yang bersangkutan, pelaksanaannya dilimpahkan pada badan yang diberi wewenang untuk itu. Cara pembentukan undang-undang dan badan mana yang diberi wewenang tergantung pada sistem pemerintahan
yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Yang kedua, pembentukan undang-undang. Yang pertama ada di negeri Belanda, di negeri Amerika Serikat. Kedudukan presiden dan DPR sama kuatnya. Pasal 5, presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Pasal 20, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Pasal 20 ayat 1, presiden dan anggota DPR sama-sama berhak mengambil inisiatif. Pasal 20 ayat 2, jika suatu rancangan undang-undang tidak dapat mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Pasal 21 ayat 2, jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Sistem hukum. Yang dimaksud dengan sistem umum atau sistem general adalah sistem penyusunan isi daripada undang-undang dengan hanya mengisi pokok-pokoknya saja. Sistem undang-undang lengkap. Di dalam sistem undang-undang lengkap, maka undang-undang oleh pembentukannya diisi dengan pasal-pasal yang lengkap, sekali terperinci, jelas, dan lebih banyak mengarah ke hukum dalam bentuk kodifikasi. Undang-undang dalam arti formil dan material. Banyak orang berpendapat bahwa undang-undang itu mempunyai dua arti, yakni formil dan material, tetapi di dalam praktik kata undang-undang tanpa keterangan lain selalu diartikan sebagai undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti formil itu undang-undang dalam keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. Undang-undang dalam arti material yang dimaksud itu penetapan kaidah hukum yang disebutkan dengan tegas sehingga menurut sifat menjadi mengikat. Yang B, semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur, artinya berlaku untuk hukum. Yang C, keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat untuk umum. Kita lanjut ke bagaimana hak menguji di Indonesia. Yang pertama, undang-undang tidak mengenal trias politika, sedangkan hak menguji hanya terdapat dalam negara-negara yang menganut sistem trias politika. Yang B, pada waktu pembentukan Undang-Undang 1945, jumlah ahli hukum Indonesia belum banyak dan juga belum berpengalaman dalam bidang pengujian material. Pasal 2B ayat 1, Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sahnya semua undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 2B ayat 2, putusan tentang tidak hanya sahnya peraturan perundang-undangan yang tersebut dalam diambil berhubungan dengan pemeriksa dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundang-undangan yang tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Tentang beberapa pengertian tentang kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajak, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Hukum kebiasaan menurut uraian di atas, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku. Kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain yang sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Jurisprudensi. Di dalam praktik terdapat hukum jurisprudensi yang timbul dari putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan dari Pengadilan Negara Tertinggi atau MA.
Jurisprudensi tidak tetap. Tidak tetap itu adalah yudiris yang belum masuk menjadi yudiris tetap. Yang pertama, dasar hukum jurisprudensi. Yang pertama, dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh umum. Yang kedua, adanya kekurangan daripada hukum yang ada karena pembuat UU tidak dapat menunjukkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka jurisprudensi digunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang. Lanjut ke traktat. Beberapa pengertian traktat atau treaty adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Macam-macam traktat itu, yang pertama, traktat bilateral atau traktat binansial atau Tweedsdik. Yang pertama, contohnya traktat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia tentang perjanjian ekstradisi menyangkut kejahatan kriminal biasa dan kejahatan politik. Yang B, traktat antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Papua Nugini tentang perjanjian pembatasan wilayah kedua negara. Pembuatan traktat itu, yang pertama ada tahap perundingan, yang ke B tahap penutupan, yang ke C tahap pengesahan atau ratifikasi, yang D tahap persukaran piagam. Pedoman dan dasar hukum pembuatan traktat. Yang pertama itu ada dasar hukum kekuatan mengikat daripada traktat. Yang pertama, karena hukum alam yang dipelopori oleh Thomas Aquino dan kemudian dirasionalisasi oleh Hugo Grotius pada abad 12. Hukum alam ini mempunyai pengaruh yang besar atas hukum internasional. Yang B, teori kehendak negara sendiri. Teori ini mendasarkan kekuatan mengikat dari hukum internasional karena kehendak negara itu sendiri untuk tunduk kepada hukum internasional. Yang selanjutnya ada doktrin. Doktrin sebagai sumber hukum formil. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang termuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Menurut Prof. Dr. Sudikno, MHSH, doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum, tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Pengelolaan dan klasifikasi hukum. Yang pertama, tujuan praktis ini memberi petunjuk-petunjuk umum. Yang pertama, para anggota badan-badan kenegaraan, demikian juga para fungsionaris hukum seperti para hakim dan para pejabat administrasi untuk membuat alasan-alasan hukum dalam merupakan hukum dan mempertahankannya. Yang pertama itu ada dengan sumber-sumber berlaku serta bentuk dari sumber-sumber itu sambil memperhatikan apa yang pernah diutarakan lebih dahulu, maka kita dapat membedakan. Yang pertama, hukum undang-undang, hukum persetujuan, hukum perjanjian antar negara atau hukum traktat. Yang keempat, hukum kebiasaan dan hukum adat. Yang kelima, hukum jurisprudensi. Yang keenam, hukum ilmu. Yang ketujuh, hukum revolusi. Selanjutnya itu hukum selalu mengandung dua segi. Itu yang pertama, hukum dua segi, keharusan atau larangan dan saksi. Atas dasar tinjauan apakah dalam suatu cabang hukum diutamakan tentang keharusan atau larangan itu ataukah tentang saksi, maka kita dapat membedakan, yaitu hukum kaidah
Yang dimaksud dengan hukum kaidah ialah ketentuan-ketentuan hukum baik publik ataupun privat di mana dinyatakan ada perintah atau larangan atau perkenan tentang sesuatu. Yang B, hukum saksi. Yang dimaksud dengan saksi ialah ketentuan-ketentuan hukum yang menetapkan apakah hukum yang ada dapat dikenakan kepada seseorang yang melanggar kaidah-kaidah undang-undang atau kaidah-kaidah hukum lainnya. Yang C, hukum memaksa. Dari sudut lain mengenai hal kerjanya hukum itu dapat diperbedakan dalam hukum memaksa dan hukum mengatur. Pengolahan klarifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada yang pertama berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang ialah hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undangan. Yang B, hukum traktat ialah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian. Yang C, hukum kebiasaan dan hukum adat ialah hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan atau suatu peraturan adat istiadat. Yang D, hukum jurisprudensi ialah hukum yang terbentuk karena hakim. Yang C, hukum ilmu yaitu hukum sebetulnya saran-saran yang dibuat oleh para ahli hukum dan yang berkuasa. Berdasarkan daerah kekuasaannya, itu yang pertama ada hukum nasional ialah hukum yang hanya berlaku dalam hukum wilayah negara tertentu. Yang B, hukum internasional yaitu hukum yang berlaku di wilayah berbagai negara. Yang C, hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara lain. Terus habis itu kita lanjut ke ada subjek hukum. Itu pengertian subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau setiap yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Yang kedua, subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Yang ketiga, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Manusia sebagai subjek hukum. Yang pertama, dasar hukum. Menurut hukum berlaku setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Yang pertama, adanya larangan mengenai perampasan. Atas pendukung hak tersebut mengakibatkan Brugge Lichtjedut. Yang kedua, larangan kematian perdata. Isi dicantumkan dalam pasal 3 KUH Perdata dan pasal 15 UU DS 1950 ayat 2 yang berbunyi General Strafrecht de Burgerlijke dut of he het verlies van alle burgerlijke rechten ten gelove. Hukum tidak dapat merampas semua hak dari yang dikenai hukuman itu. Pandangan dunia, setiap manusia atau pribadi mempunyai subjek hukum setiap saat dia lahir yang berakhir dengan kematiannya. Pandangan agama itu seorang manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak benih atau pembibitan ada pada kandungan ibunya selama ia hidup dan setelah ia meninggal dunia sampai ke akhirat. Pandangan hukum di Indonesia bahwa setiap manusia atau pribadi adalah pendukung hak. Pasal 7 UU DS 1950 menyebutkan ayat 1, setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang. Ayat 2, segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama oleh undang-undang. Ayat 3, segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian. Pengecualian.
Itu yang pertama, anak dalam kandung. Secara real, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir sampai meninggalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa selama manusia itu hidup, ia merupakan manusia pribadi. Namun demikian, pengecualian memang ada atas wewenang. Cakap hukum. Beberapa penjelasan. Menurut hukum, setiap manusia pribadi mempunyai hak-hak, tetapi tidak selalu cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Syarat-syarat badan hukum. Yang pertama, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. Yang B, anggota dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Dasar-dasar hukum sebagai badan hukum. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT diatur dalam bab 3 bagian ketiga buku 1 KUHD. Yang B, koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang C, yayasan peraturan sesuai kebiasaan yang dibuat aktenya di notaris. Yang D, perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Macam-macam badan hukum. Yang pertama ada hukum publik sama ada hukum privat. Yang hukum publik ini didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik orang banyak atau negara pada umumnya. Contohnya badan hukum publik itu ada negara hukum, ada negara republik. Dasarnya adalah konstitusi tertulis dalam bentuk undang-undang dasar. Kekuasaannya diberikan atau ditugaskan kepada presiden atau pembantuannya ialah para menteri. Menurut tujuan badan hukum privat dibagi atau dibedakan dalam yang pertama, perserikatan dengan tujuan tidak materialistis atau amal. Yang kedua, perserikatan dengan tujuan memperoleh laba. Macam-macam badan hukum itu yang pertama, menurut bentuknya badan hukum dibedakan menjadi 2, yang publik sama privat. Habis itu kita lanjut ke teori badan hukum. Itu ada yang pertama, teori fiksi. Menurut teori ini badan hukum dianggap bantuan negara. Sebenarnya badan hukum itu tidak ada, hanya orang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum. Yang B, teori kekayaan tujuan. Ini bukan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terkait pada tujuannya. Yang C, teori organ atau teori peralatan atau kekayaan. Menurut ini sesuatu yang sungguh-sungguh ada di dalam pergaulan yang mewujudkan kehendaknya dengan peraturan alat-alatnya. Yang D, teori milik kolektif atau property kolektif. Yang E, teori Duguid itu tidak mengakui adanya badan hukum sebagai subjek hukum, tetapi hanya fungsi-fungsi sosial yang harus dilaksanakan. Manusia sajalah sebagai subjek hukum, lain daripada manusia tidak ada subjek hukum. Teori Engels. Dalam teori ini, badan hukum adalah suatu whole figure karena adanya diperlakukan bolehkan hukum demi bentuk menjalankan hak-hak dengan sewajarnya, bahwa dalam hal tertentu keperluan itu dirasakan karena hukum hendak memperlakukannya sesuatu rombongan orang yang bersama-sama mempunyai kekayaan dan tujuan tertentu sebagai suatu kesatuan. Karena seseorang subjek hukum atau manusia tidak dapat atau berwenang sendiri bertindak dalam rangkaian peristiwa-peristiwa hukum itu. Ada objek hukum. Objek hukum ini segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Dasar hukum itu ada yang pertama, buku 2 KUH Perdata yang mengatur secara umum dan luas tentang benda yang terdiri dari benda terwujud, benda bergerak, benda tetap, dan benda terwujud.
peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu ada suatu atau suatu kejadian hukum, suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum, perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum, atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Macam-macam peristiwa hukum. Peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut. Yang kedua, lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening pada bank, perjanjian negara. Kita lanjut lagi ke hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang suatu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Teori-teori tentang hak itu teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan suatu penting bagi bersangkutan yang dilindungi oleh hukum. Terus kita lanjut, perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu tidak bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat itu yang pertama, kebutuhan biologis seperti masyarakat, keluarga, dan perkumpulan kooperasi konsumsi. Yang kedua, persamaan nasib seperti organisasi pengusaha kecil, kooperasi produksi, pengumpulan pengrajin anyam-anyaman, dan serikat buruh. Faktor-faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor ekonomis, itu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, faktor biologis untuk mengadakan keturunan. Yang C, faktor keamanan untuk penyelamatan dari segi sarangan atau mara bahaya. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Masyarakat teratur yaitu masyarakat diatur dengan tujuan tertentu, contohnya perkumpulan olahraga. Masyarakat teratur yang terdiri dari sendirinya yaitu masyarakat yang tidak dengan sengaja terbentuk, tetapi masyarakat itu ada karena kesamaan kepentingan, contohnya penonton pertandingan sepak bola, penonton bioskop. Yang C, masyarakat tidak teratur adalah masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Itu contohnya sekumpulan manusia yang membaca surat kabar di tempat umum. Antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Antropologi hukum mempunyai persamaan dengan sosiologi hukum. Kedua-keduanya ingin mengerti dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum itu, dan bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret itu untuk mengarahkan tingkah laku manusia. Psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari percerminan perilaku manusia. Perbandingan hukum itu adalah
ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Dari sejarahnya kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu dipergunakan orang, tetapi baru secara ideal. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-20, lebih-lebih sekarang, di mana negara di dunia mempunyai saling ketergantungan dan saling membutuhkan hubungan yang erat. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena yang pertama, dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa dan bangsa lain termasuk hukumnya. Yang kedua, dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Yang kedua, dengan demikian jelaslah bahwa tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja. Yang ketiga, perbandingan hukum mempunyai peranan penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu semakin perlu diketahui atau dipelajari karena mempunyai berbagai manfaat, antara lain dapat membantu dalam rangka pembentukan hukum nasional, di samping mempunyai peranan penting dalam rangka hubungan antar bangsa atau negara dan sebagainya. Fungsi daripada perbandingan hukum. Yang pertama itu ada fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Fungsi perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum termasuk dalam fungsi teoritis ini. Perbandingan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang. Era pembangunan ini meliputi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum dan pembinaan hukum. Sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang salah.